Bagaimana cara mengecek mobil bekas dengan baik dan benar? Don't wanna sleep in. Oke, teman-temanku semuanya, selamat datang di channel Info Auto. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara mengecek mobil bekas dengan baik dan benar. Supaya apa? Supaya teman-teman juga tidak salah saat membeli mobil bekas untuk pertama kalinya. Oke, kita langsung cek apa saja yang harus teman-teman cek saat membeli mobil bekas. Nah, saat teman-teman membuka kap mesin mobil, itu kita sudah tahu teman-teman dari fisik dari mesinnya tersebut apakah layak masih bisa dibeli atau tidak. Karena ini yang namanya mobil bekas, itu mobil sudah dipakai oleh satu orang atau beberapa orang, kan kita tidak tahu. Nah, caranya apa? Kita cek untuk bagian fisiknya aja teman-teman. Kita cek apakah ada kebocoran oli atau tidak di bagian mesinnya, antara situ ya guys ya, antara mesin-mesinnya situ ada kebocoran atau tidak, kebocoran oli seperti itu. Kondisi itu yang paling penting. Oke, itu adalah poin pertama. Kemudian yang poin kedua yaitu di air radiatornya. Jadi teman-teman saat membeli mobil bekas untuk pertama kalinya, usahakan saat Anda mengecek mobil, saat kalian mengecek mobil, usahakan mobil itu dalam keadaan tidak dipakai ya, atau mesinnya dingin. Nah, pertama-tama untuk di bagian mesin dulu ya ini guys ya. Untuk bagian mesin teman-teman harus cek untuk bagian air radiator terlebih dahulu. Karena ini sangat vital guys, sangat penting. Pertama kita buka tutup radiator. Jangan sekali-kali membuka air radiator saat mesin panas ya. Itu sangat berbahaya. Oke. Pertama, cek untuk air radiator. Kemudian untuk air radiator yang bagus itu menggunakan air radiator cooling atau warnanya hijau ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, kita colokin aja ke tangan, kemudian kita cek air itu kondisinya bagus atau tidak, atau tercampur dengan oli. Kalau tercampur dengan oli berarti itu ada masalah kebocoran antara ruang mesin dengan pendinginan atau di air radiator. Nah, itu lumayan banyak PR-nya guys, karena pertama harus mengganti apa yang rusak, apa yang bocor dari mesin sampai bisa oli itu masuk ke air radiator seperti itu. Nah, pertama yang teman-teman cek itu adalah air radiator, dan juga cadangan air ini harus selalu ada ya. Kalau kosong itu wah bahaya banget, karena di masalah pendinginan itu sangat penting ya guys ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, itu untuk di bagian untuk air radiator atau pendinginan. Nah, lalu teman-teman juga bisa cek itu di oli remnya. Di oli rem di setiap mobil kan tempatnya berbeda-beda. Nah, untuk Carrier Monestilo tempatnya ada di sini teman-teman. Nah, caranya bagaimana melihat oli rem itu masih bagus atau tidak, itu dari kental atau tidaknya, atau tercampur seperti itu. Lalu saat mesin belum dihidupkan, itu kita cek terlebih lagi atau terlebih dulu untuk oli mesinnya seperti ini. Nah, kita tarik untuk dipsticknya, kita tarik, kemudian kita lihat untuk kualitas olinya seperti itu. Nah, ini nanti kita leletan ke tangan dan kita lihat, kita pegang itu. Kalau oli ya wajar olinya tidak encer dan juga tidak kental banget gitu. Kalau encer kan berarti kecampur air kan ada yang salah begitu. Nah, ini kan posisi seperti ini kan olinya masih ada ya guys ya. Tapi untuk mengecek oli mesin itu yang benar itu saat posisi di mesin dihidupkan ya, kurang lebih untuk pemanasan aja, lalu dimatikan, kemudian kita cek lagi untuk melihat tingkat volume olinya masih ada atau tidak, seperti itu ya guys ya. Jadi hal yang perlu diperhatikan saat beli mobil bekas untuk masalah mesin seperti itu. Oke, sekarang kita cek untuk di bagian kaki-kakinya. Kaki-kaki teman-teman yang perlu teman-teman cek yaitu di bagian
apa untuk bagian atas ini ya, untuk bagus atau tidak, untuk karet-karetnya udah kerowak apa belum, seperti itu. Nah ini kan bisa jadi PR kedepannya, untuk biayanya berapa kan bisa disesuaikan dengan harga mobilnya tersebut, seperti itu, baik di bagian kanan ataupun di bagian kiri. Jadi di karet-karetnya ini ya guys ya, ini perlu diperhatikan juga karena kan menyangkut kaki-kaki biaya per mobil kita sendiri-sendiri, seperti itu. Jadi ini untuk dimasukkan supaya teman-teman menyesuaikan dengan harga mobil segitu, apakah recommended apabila teman-teman beli, seperti itu. Jadi bukan kita menolak mobil itu jelek, enggak, cuman kita sesuaikan dengan biaya servisnya tersebut, biaya kaki-kakinya berapa, seperti itu. Oke, untuk kaki-kaki seperti itu shock. Kemudian kita cek juga untuk bagian shock breaker ya. Untuk bagian shock breaker kita lihat dari samping aja kelihatan teman-teman. Nah, shock breaker yang bagus tuh kondisinya seperti ini, jadi tidak leaking atau tidak bocor olinya. Nah itu teman-teman cek semuanya untuk di bagian shock breaker, bagian roda depan kanan kiri dan roda belakang kiri dan kanan, itu teman-teman perlu cek aja. Nah jadi itu teman-teman, saat kondisi mesin belum hidup atau kondisi mesin dingin yang perlu dicek ya bagian-bagian itu saja, karena bagian itu juga sudah penting, seperti itu. Jadi kondisi mesin masih dingin, jadi teman-teman cek dulu itu fisik-fisiknya. Kemudian teman-teman puterin aja bodi-bodinya dari mobilnya tersebut, ada apa ya, ada bekas tabrak atau enggak, seperti itu. Nah PR yang kedua itu kita harus ngecek untuk di bagian fisik mobil. Lah mobil itu pernah eksiden atau belum, seperti itu. Nah kita cek bareng-bareng ya, bagaimana mengecek mobil ini, bagaimana mengecek mobil ini pernah tabrakan atau tidak. Nah gimana bang caranya buat ngecek mobil ini pernah tabrakan atau belum? Nah ini kalau menurut saya pribadi ya, kalau teman-teman ada versi lain bisa isi di kolom komentar, seperti itu. Nah kalau menurut saya dari pengalaman saya pribadi, bagaimana cara mengecek mobil tersebut sudah pernah tabrakan atau belum itu pada bagian kap mesin. Nah teman-teman cek aja di bagian kap mesinnya seperti ini. Nah seperti ini guys, jadi teman-teman cek aja di bagian ya. Nah di bagian sini ya guys, teman-teman pegang aja diraba seperti ini sampai ke sana. Nah teman-teman raba itu ada bekas dempulan atau tambalan atau tidak, itu dari fisik sudah kelihatan guys. Dari fisik sudah kelihatan kalau mobil ini pernah terjadi eksiden, seperti itu. Teman-teman cek di bagian ininya tersebut, teman-teman cek ya kan, teman-teman cek itu pertama. Untuk kemudian teman-teman cek juga di bagian pintu-pintu, baik itu pintu depan atau pintu belakang, teman-teman cek juga di bagian sininya guys, teman-teman. Nah sininya ini kan, nah ini sini yes, bagian pintu seperti ini ya, bekas tambalan atau tidak, seperti itu. Dengan sini pernah jadi tambalan atau tidak. Dan teman-teman juga cek bisa di bagian belakang. Di bagian belakang ini pernah terjadi eksiden atau belum. Nah teman-teman cek juga sama, cek di bagian sini. Nah di bagian sini teman-teman cek muter aja. Nah teman-teman cek muter, itu bekas tambalan atau tidak bisa teman-teman cek, seperti itu. Nah dan yang itu tentang bodinya guys, bagaimana mengeceknya tersebut. Itu adalah cara untuk mengecek bodi mobil tersebut pernah tabrakan atau tidak, seperti itu. Dan kemudian yang poin 3, yang poin terakhir itu teman-teman cek di bagian pendinginan. Nah pertama-tama teman-teman hidupkan mesinnya terlebih dahulu. Hidupkan mesin, kondisi AC mati dulu ya, kondisi AC mati dulu, suara mobil ini pincang atau tidak, seperti itu. Nah kita cek dari suara mobil ini ada suara pincang atau tidak ya guys ya. Kalau suaranya datar stasioner itu berarti menandakan itu mesinnya bagus atau kompresinya bagus, pengapiannya atau kompresinya bagus. Jadi kondisi mobil tersebut masih oke guys. Kemudian yang kedua, kita harus hidupin AC. Nah kita hidupin AC guys, seperti ini. Kita hidupin AC ya, kita on kan, kita hidupkan tes
ya kan. Nah, caranya cukup simpel. Saat AC hidup itu usahakan suara mesinnya masih stabil ya, tidak pincang. Lihat ya. Nah, dia kan nyedot guys. Dia nyedot kertas, berarti menandakan ini sirkulasinya bagus. Jadi AC-nya itu bekerja. Bekerja kenapa? Karena dia kan menyerap udara luar, kemudian dirubah menjadi dingin seperti itu. Itu menandakan AC-nya bagus dengan posisi kipasnya muter seperti itu. Nah, nanti kalau kondisi di bagian dalam ini sudah dingin, itu nanti otomatis kipas itu akan mati. Kita dengarkan ya. Ini posisi masih nyedot atau masih beroperasi untuk AC-nya untuk mendinginkan ruang kabin seperti itu. Nah, dengarkan, nah itu berarti menandakan itu AC-nya di sana udah dingin, makanya sensornya mati seperti itu. Nah, ini hal yang sangat penting untuk di bagian AC dan cara mudahnya mengeceknya seperti itu. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, intinya bagaimana cara membeli mobil gas ya seperti itu tadi saya sampaikan. Ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya saat membeli mobil bekas untuk pertama kalinya. Oke, semoga berkah rezeki dan sehat selalu. Oke.